Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Budi, mahasiswa PPG Daljab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2024, batch 2. Adapun pada kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya, serta terhindar dari riba dalam jual beli dan utang piutang, dengan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bapak senang mendengarnya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan semuanya berdiri. Jessica, silahkan ke depan. Dalam posisi siap semuanya ya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan satu suara. Hiduplah Indonesia Raya, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, sadar tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, banggalah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Jessica kembali ke tempat. Semuanya silahkan duduk kembali. Untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebelum belajar membaca doa bersama-sama. Untuk memimpin doa silakan oleh KM. Silakan Tirta. Sekarang kita membaca Al-Quran surah Al-Kautsar bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu azim. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa Al-Quran.
Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sekarang Bapak ingin mengingatkan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Di antaranya adalah mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Siapapun yang tidak mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, maka akan dikenakan sanksi. Ya. Sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Aditya Wiguna hadir ya. Aiska Fairahman, Akbar Saputra hadir ya, alhamdulillah. Amara Asya Maulida ya. Amira Aulia, Arbi Fadilah Albar ya. Arif Rahman hadir. Faiza Apelian Sofyan hadir? Bilang hadir ya. Bagaimana Faiza kabarnya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Juwita Rustandi ya. Haila Repina ya. Mika Adelia, Muhammad Tirta hadir. Reksa Galih, Saki Marvel Sudrajat hadir ya. Hadir. Silpiani Nurbaiti hadir. Fikri Awaludin hadir. Rizky Alpiana, Jessica Silvia Ramdhani hadir ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya alhamdulillah. Nah, itu adalah salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Orang lain sekarang mungkin sedang di rumah sakit ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan bisa hadir ke sekolah. Kerapihan pakaian, kemudian sekarang tempat duduk kalian, apakah sudah rapih belum? Coba pakaiannya yang belum rapi dirapihkan dulu. Coba. Baju yang belum dimasukkan, masukkan ya. Pecinya, rapihkan, dasinya. Kemudian sampah-sampah, lihat sampah, ambil. Coba lihat dulu di bawah. Kalau ada silakan keluar dulu untuk buang sampahnya. Ada tuh ya. Coba dibuang ke sana, keluar dulu. Bentar ya. Ini untuk menjaga kebersihan kelas ya. Silakan duduk kembali yang sudah membuang sampah. Sudah rapi semua? Sudah bersih? Ya. Sekarang Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian. Orang yang berilmu itu derajatnya sangat tinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang terpenting di antaranya adalah ilmu agama. Karena ilmu agama itu akan dibawa sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Semoga kita tetap semangat ya. Nah sekarang kalian masih ingat tidak materi sebelumnya apa? Materi sebelumnya adalah tentang yang waktu itu meneladani sifat Rasul. Di antaranya Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? 5 ya. Yang pertama Nabi Nuh, terus Nabi Isa, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah ya semuanya sudah ingat, masih ingat maksud Bapak. Nah sekarang kita akan memasuki ke materi selanjutnya ya. Coba lihat ke depan. Nah, materi sekarang adalah ini ya. Baca coba ya. Praktik jual beli dan utang piutang serta menghindari riba. Nah, kalian udah tahu belum ini tentang materi ini? Belum ya. Ya, sekarang Bapak akan
menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami ketentuan tentang jual beli, utang piutang, dan riba menurut Islam dalam muamalah. Ya. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta dapat memberikan pemahaman tentang menghindari riba. Nah, pertanyaan pemantik, ya, kalian mungkin bisa menjawab nih. Kalau kita ingin sesuatu barang, apa yang harus kita lakukan? Membeli, betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak punya uang? Membelinya bagaimana kalau tidak? Berarti kita tidak bisa membeli kan? Karena membeli harus pakai uang. Bagaimana kalau tidak punya uang? Tukar menukar, tapi itu zaman dulu ya, barter. Di antaranya adalah meminjam atau mengutang ya. Jadi kalau zaman sekarang itu namanya bayarnya nanti ya, atau sekarang itu namanya kasbon. Tahu kali kasbon? Kasbon itu artinya utang ya, kasbon dulu lah. Nah itu. Nah sekarang apakah semua praktek jual beli dan piutang itu diperbolehkan dalam Islam? Yang dilarang tidak? Nah kalian belum tahu kan? Contohnya apa yang dilarang? Ya riba. Yang lain belum tahu. Berarti yang lain belum tahu tentang riba ya? Belum. Nah, sekarang kita akan jelaskan meskipun adalah salah satu yang memahami tentang riba. Oke. Sebelum ke sana kita bahas dulu tentang jual beli. Apa jual beli itu? Kalau jual apa? Menjual. Berarti apa? Memasarkan atau mengeluarkan atau memproduksi barang kepada konsumen, itu jual. Kalau beli, membeli berarti mendapatkan barang dan kita mengeluarkan sejumlah uang. Kalau sekarang itu uang ya. Baqarah ayat 170. Coba baca semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tapi yang tahu artinya? Yang tahu? Wa ahalla dan telah menghalalkan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bai'a terhadap apa? Jual beli. Wa harrama dan telah mengharamkan ar-riba terhadap riba. Jadi yang halal apa di sini? Jual beli. Ini al-bai'a ya. Dan yang haram adalah riba. Nah, yang rukun itu apa sih? Rukun itu adalah sesuatu yang dipraktekkan atau yang dikerjakan, yang terlihat pelaksanaannya bagaimana. Nah, yang pertama rukun jual beli itu harus ada apa? Adanya orang yang transaksi jual beli, ada yang menjual dan ada yang ya, penjual dan pembeli. Kemudian ada barang yang diperjual belikan. Nah, contohnya ada Tirta sebagai penjual ya, dan Akbar sebagai pembeli. Kemudian ada barangnya. Barangnya contohnya apa? Yang dijual oleh Tirta contohnya apa? Buku ijab qabul, serah terima ya. Nah, itu harus ada seperti itu. Dina Sunda mah katanya yang nggakeun sareng yang nggakeun nampi. Siap prakteknya? Coba Tirta ke depan. Tirta dan Akbar ke depan. Dan ininya buku ya. Nah, ini contohnya buku. Coba ke depan, Tirta. Sini. Jalannya ke situ. Praktekkan jual beli ini. Tirta sebagai apa tadi? Pembeli ya. Menjual. Dan serahkan bukunya, barangnya. Terus kata Akbar bagaimana? Terima bukunya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Duduk lagi. Itu ya, bentuk jual beli itu harus seperti itu. Ada orangnya, ada barangnya, dan ada sigohnya atau ucapan ijab qabul serah terima. Semangat tidak? Ini kayaknya tuh. Coba ini. Breaking dulu ya sebentar. 1, 2, 3. Satu jari kanan
menjadi dua, buat jembatan panjang. Kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi 10. Marilah gembira. Ore. Tepuk tangan lagi. Ya, semangat ya, semangat. Ada yang mau bertanya tidak? Barangkali ada yang bertanya. Silakan, Fikri. Bagaimana hukum jual beli online? Nah, sekarang ada jual beli online ya, kata Fikri tadi. Biasanya dalam apa itu? Shopee ya, Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli. Ya, mungkin kalian lebih tahu itu tentang marketplace-nya ya, atau platformnya. Jual beli online ya. Di sini ada slide-nya ya, Bapak akan bahas. Beli online itu adalah diperbolehkan. Jadi tidak dilarang. Kalau dibolehkan berarti dipersilakan, artinya mubah, diperbolehkan. Itu tentang jual beli ya. Oke. Untuk memasuki ke dalam riba, nah sekarang kalian duduk berkelompok. Nah silakan duduk berkelompok. Yang ini kelompok berapa? 3 ya? 4 ke sini. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Nah, sekarang pembagian kelompok. Kelompok 1, coba acungkan tangan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 yang tadi, yang di sana. 2 ini ya, 3. Seharusnya di sini. Kelompok 4, 5. Ya, gak apa-apa ya. Ini sudah dibagi kelompok. Posisi duduknya. Kalian akan diberikan suatu tayangan video terlebih dahulu ya. Ini untuk semuanya. Coba lihat. Bapak akan menampilkan sebuah video ya. Coba disimak ya semuanya. Nanti kalian tanggapi video ini. Kenal gak dengan orang ini? Ya, gak apa-apa ya. Udin. Pada pinjam uang di sini, lo harus nurutin persyaratan gua. Gimana? Oke? Iya bang. Apa persyaratannya bang? Persyaratannya, misalnya kalau lo pinjam duit ke gua 1 juta, lo harus kembaliin ke gua 2 juta. Tapi misalnya kalau lo gak bisa kembaliin ke gua, biasanya sebelum punya gua tambah jadi 2 kali lipat. Gimana dia? Gimana dia? Bukan daripada lagi jalannya. Baik, jadi pinjam kan? Kalau nggak udah pulang aja, gua mau pergi nih. Udah. Sekarang lo harus gimana? Terjemah barang persyaratannya. Udah, jangan bang, jangan deal aja. Oke, siap nanti gua kasih uangnya. Ya ingat ya, gue persyaratan yang tadi kita duit. Ya siapa? Makasih banget bang. Oke. Coba siapa yang memberi tanggapan akan dikasih nilai ya oleh Bapak. Tirta, bagaimana tanggapannya, Tirta? Jangan meminjam uang kalau belum tentu bisa mengembalikan. Betul ya. Contohnya seperti tadi, siapa yang meminjam tadi? Udin ya. Yang menyuruhnya siapa? Mail. Yang meminjamkannya? Ijal. Betul ya. Menurut kalian semuanya sudah menanggapi video tersebut. Ya, itu adalah contoh riba dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini banyak contohnya. Nanti kalian akan diberikan suatu kasus ya. Apa akan membagikan
LKPD dan bahan ajar ya. Mana kelompok 1? Nah, ini kelompok 1 ya. Coba dibaca. Kelompok 2 ini ya? Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini ya. Berempat ini aja. Ini kelompok 5. Coba ya di jawabannya tulis aja langsung di LKPD-nya di bawah. Ya. Nama kelompoknya, nomor kelompoknya tulis sesuai dengan yang ada ya. Kemudian ini bahan ajarnya ya. Kalau kalian merasa kesulitan mengerjakan LKPD tersebut, Bapak sudah memberikan bahan ajar nih. Boleh di bawah, boleh. Dibalikkan boleh nanti jawabannya kalau tidak cukup. Nah, di sana. Nah, sementara kalian mengerjakan, Bapak akan memeriksa keaktifan kalian, menilai siapa yang tidak aktif, siapa yang aktif ya. Jawabannya ada di materi yang telah Bapak tadi jelaskan dan ada di bahan ajar. Atau kalian cari di internet kalau bisa ya. Silakan HP-nya bisa dipakai ya untuk mencari jawaban LKPD. Nah, untuk nomor 3 bagaimana? Nomor 3 apa? Buatlah poster diaplikasikan tanpa. Silakan, satu orang, ini kan 3 orang per kelompok, satu orang mencari jawaban nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi satu orang satu nomor dibagi-bagi ya. Yang bikin kanva itu yang paling bagus kanvanya, satu orang aja. Yang paling bisa di antara kelompoknya. Ya, sebagian pakai kanva ya, bikin kanva. Ini bagian bikin kanva. Ya, ini bagian mengerjakan tugas nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Cari di sini bahan ajarnya. Kasih tahu kan aja. Ini siapa yang bikin kanva di sini? Fikri. Kemudian yang nomor 1 siapa? Ya, sok. Langsung aja di sini ya, nomor 1. Gimana? Di pangkep siapa? Biasa. Ini kelompok 3 ya. Bikin kanvas siapa? Ya. Arbi ya. Yang nomor 1, nomor 2 ini. Sok, silahkan kerjakan. Ini yang bikin kanvas siapa? Ya. Silahkan jawab ya. Ada misalkan logo apa? Bisa memberikan ya. Tidak apa-apa. Ini pakai ini ya, kelompok nih. Jangan pakai nama. Jadi namanya di kanva itu kelompok, bukan nama pribadi ya. Itu linknya tadi lupa nggak? Kasusnya. Nanti kalian akan mempresentasikan ya. Nah, kalau terlalu panjang, WA yang tadi
Oke, waktunya sudah habis. Bapak menyediakan waktu cuma 25 menit untuk mengerjakan LKPD. Ya, sekarang presentasi dan tampilkan poster yang telah kalian buat. Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Kelompok 1, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kasus 1, cerita korban pinjol ilegal harus bayar utang pokok 1,6 juta rupiah dan dikenai bunga 2,4 juta per bulan. Ya, bagaimana akibatnya ini pada peminjam? Apakah dia merasa tertolong apa sebaliknya? Sebaliknya dia malah terjerumus dan stres. Stres ya. Jadi banyak yang menagih ke rumahnya gitu, pinjaman online. Analisis kasus ini melibatkan utang yang dikenai bunga tinggi 150% per bulan. Pembayaran bunga terjadi karena keterlambatan atau sebagai syarat untuk memperpanjang masa pelunasan. Jadi ini termasuk riba apa tidak? Termasuk Riba-ribanya apa? Riba riba nasiah. Ya, berarti riba nasiah karena adanya penambahan pembayaran karena adanya penundaan pelunasan. Oke, ya mana posternya? Ada tidak posternya? Posternya tentang apa? Pinjaman online ya. Ya, silakan dijelaskan oleh Tirta. Oleh Pizki aja dulu. Bahaya pinjaman online, dampak emosional, membuat stres akibat ditagih terus-menerus bahkan hingga meneror keluarga atau diri sendiri sehingga membuat depresi. Ya, silakan. Akbar, tidak ada. Tempat yang aman, kamu akan ditagih terus-menerus, mungkin sampai kamu pindah kota pun mereka akan tetap mengejarmu. Ya, Bapak Tirta, ini dampak paling buruk. Dampak paling buruk adalah stres, tutup lubang gali lubang, diteror bahkan mungkin hingga bunuh diri. Ya, Tirta bikin ini di aplikasi apa? Canva. Ya, ini hasil karya kelompok kalian kan? Ya, silakan berbaris di sini bertiga. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 1? Ini adalah tentang pinjaman online. Apakah pinjaman online itu menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Banyak orang yang menjadi korban pinjaman online karena mereka tidak bisa membayar disebabkan banyaknya bunga yang harus dibayarkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ya. Bagaimana kasusnya? Bank keliling yang membawa korban pada masyarakat Gresik. Bagaimana katanya? Kata kepala desanya bagaimana? Kepala Desa Talok, Bunyamin pun mengatakan keberadaan bank keliling sudah meresahkan warga Talok. Kepolisian daerah Gresik akan menindakkan usaha koperasi simpanan pinjam Kosipa atau bank keliling ilegal di wilayahnya. Penindakan itu dilakukan seiring terjadinya aksi penganiayaan terhadap seorang warga Talok berinisial S oleh sekelompok oknum pegawai bank keliling Kecamatan Gresik pada Selasa tanggal 21 bulan 5 2024 Ya. pukul 10.30. Oke, itu ya kejadian di Gresik, bank keliling meresahkan masyarakat. Analisisnya bagaimana? Coba ini tentang bank keliling. Bank keliling atau bangkai yang diterapkan di sini mengenakan bunga sangat tinggi sehingga peminjaman sering terjadi karena perpanjangan masa pembayaran. Sama seperti kasus pinjol ilegal, tambahan bunga diberikan sebagai syarat penundaan pembayaran yang merupakan karakteristik utama riba nasiah. Riba nasiah ya. Oke, karena ini riba karena adanya dari bank keliling itu seperti apa? Pinjaman online ilegal ya, ada bunganya. Berarti jadi tergolong ribanya riba nasiah. Kenapa riba nasiah? Karena adanya penambahan pembayaran karena keterlambatan. Oke, mana posternya kelompok ini?
Mana? Nah, ini. Coba dibaca. Yang keras ya. Bank. Bank keliling memeras uang rakyat kecil. Ya. Bank keliling atau yang lebih dikenal dengan sebutan bank merupakan salah satu layanan masyarakat dalam bidang jasa untuk meminjam sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh individu yang sekelompok orang kepada Masyarakat. Oke, teruskan. Reksa. Saat ini Saat ini tak sedikit yang menggunakan jasa bangke untuk membantu mereka saat membutuhkan biaya cepat tanpa agunan bernilai tinggi. Namun, oke, silakan, Fikri. namun Namun, dampak negatifnya adalah persentase bunga pengembalian terlalu tinggi sehingga biaya pengembalian berlipat-lipat dan membuat pinjaman tidak sanggup pinjam membayarnya. tidak sanggup membayar. Ya, oke, akan baris lagi di depan. Ini karya dari kelompok 2. Tepuk tangan ya. Ada yang mau menanggapi tentang bank keliling? Kalian suka lihat tidak pegawai bank keliling? Bank keliling itu yang meminjamkan uangnya kepada masyarakat dan harus dibayar setiap, ada yang hari, ada yang minggu, ya itu bank keliling. Itu juga sama akan dikenakan denda kalau adanya keterlambatan pembayar, maka itu juga disebut riba nasiah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Tepuk tangan dulu, silakan. Ya, tutup aja. Presentasi dari kelompok kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kelompok 3. Kasusnya dulu, sebenarnya. Di buka surat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Cerita Nenek Winarsi. Cerita Nenek Winarsi dikejar-kejar rentenir meski sedang sakit keras. Ya, bagaimana Nenek Winarsi ini sakit apa katanya? Di rumah sakit ya? Iya. Karena apa? Karena pinjam gitu. Pinjam uang. Pinjam uangnya berapa? 5 juta. Ya, maka dikejar terus ya dari pinjam tersebut. Ya, bagaimana bunganya, ada bunganya tidak? Ada. Ada bunganya berapa juta? 7 juta. 7 juta. Ya, silakan. Oleh Arif, apakah ini termasuk riba apa tidak? Termasuk Termasuk apa alasannya? penambahan jumlah utang karena terlambat pelunasan merupakan ciri khas riba nasiah. Mana ini posternya mana? Awas rentenir, coba dibaca oleh Arbi. Awas rentenir, korban semakin hari semakin banyak, belum ada solusi konkret yang dapat membantu masyarakat. Entah itu mencegah supaya tidak bertambah ataupun melarang supaya tidak terjerat. Oke, ya. Terus, Faiza ini. Misi pinjam laga pahlawan yang tadi kalau saya setan. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itu. Silakan tutup ya. Demikian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 4. Silakan ke depan kelompok 4. Silakan. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, apa kasusnya? Cerita alumni pilot terungkap gara-gara kecanduan. Hanya 2 tahun pakai tapi bikin gagal nikah karena nguras tabungan. Yang menyebabkan dia gagal nikah itu gimana katanya? Dia tidak bisa bayar gitu, terus dikasih denda gitu. Iya. Ya, jadi bagaimana analisisnya? Apakah ini termasuk riba atau tidak? Coba alasannya apa? Penambahan bunga yang dikenakan karena penggunaan fasilitas kredit dalam waktu tertentu adalah bentuk riba nasiah, terutama jika membayar ditunda. Ini
karya dari kelompok 4. Tepuk tangan. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok 4? Kalian suka pakai pay letter tidak? Kalau ingin punya barang, mendingan bersabar dulu ya, menabung. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan balik ke tempat. Sekarang untuk kelompok 5 ya, silakan ke depan. Ya, silakan awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini kasusnya? Kelompok 5 ya. Nah, kasusnya apa? Riba yang kerap berlaku masa jahiliyah dan praktik Yahudi. Oh, jadi di zaman Rasul itu ada riba ya. Ribanya dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Dalam bentuk apa coba? Contohnya. Pada zaman Rasul. Jadi, jika seseorang berhutang kepada orang lain sampai datang waktu melunasinya, maka si pemberi utang itu akan bertanya begini, apakah kau akan membayar utangmu atau memberikan tambahan uang? Karena tidak bisa membayar pokok utang. Pada masa jahiliyah terdapat dua bentuk riba. Riba nasiah menambahkan utang karena perpanjangan waktu, dan riba padahal tambahan dalam transisi tukar tambah barang jenis. Ya. Oke. Mana posternya yang kalian bikin tadi? Nah, ini coba dibaca ya, dijelaskan. Harga dari kelompok 5. Baris lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, jadi riba itu ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama, pinjaman online ilegal. Ya, yang kedua, rentenir. Yang ketiga, pay letter. Yang keempat, bank keliling. Yang kelima, di zaman Rasul juga sudah terjadi seperti riba tukar-menukar barang yang salah satunya dilebih-lebihkan. Oke, sekarang Bapak akan mengumpulkan hasil LKPD kalian. Mana LKPD-nya? Kelompok ini 2 ya. Kelompok 1. Oke. Apakah semua jenis riba itu ada yang menguntungkan tidak? Bahkan merugi. Jadi oleh karena itu kita harus menjauhi riba. Sekarang kalian akan melakukan asesmen formatif ya. Di sini kalian akan diberikan link. Bapak akan cek lagi ya. Ini linknya ya. Ini link Google Form. Kasih waktu selama 15 menit. Silakan, silakan. Ini dikerjakan oleh masing-masing ya. Oke, sudah dikirim? Sudah, waktunya habis ya. Kirimkan, Bapak akan lihat hasilnya. Oke.
Dari yang hadir, ini satu orang lagi yang belum mengirimkan. Dan akan Bapak lihat nilainya. Dan nilainya ini sudah di atas KKM semua. Ya, 98% sudah di atas KKM. Berarti kalian sudah paham terhadap materi tentang muamalah, jual beli, utang piutang, dan menjauhi riba ini. Ya. Kemudian yang 2% lagi belum ada ini ya, belum terkirim mungkin jawabannya. Ya, itulah pembelajaran kita tentang praktek jual beli, utang piutang, dan menjauhi riba. Ya, refleksinya bagaimana? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan ya, alhamdulillah. Diberikan pembelajaran selanjutnya yaitu materi tentang kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Ya, siap? Ya. Motivasi dari Bapak, ansalah katorikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan masuk surga. Ingin masuk surga tidak? Ingin. Jadi salah satu cara untuk masuk surga adalah harus gemar mencari ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, ilmu agama yang paling penting ya. Bisa membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena ibadah pun harus memakai ilmu. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.